Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan atas kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita, berkat yang mengalir dalam kehidupan kita. Dan hari ini atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita menikmati berkat yang datang daripada Tuhan dalam Renungan 79. Sama-sama Bapak Ibu Saudara kita membuka Amsal pasal 19 ayat 3. Amsal 19 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Sekali lagi, Amsal 19 ayat 3, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang bahaya kebodohan. Banyak orang merasa bodoh ataupun memandang orang lain bodoh. Tetapi sebenarnya kalau kita berpikir ke arah Tuhan, dengan apa yang Tuhan jadikan, Tuhan menciptakan kehidupan kita. Tentunya Tuhan tidak pernah menciptakan orang yang bodoh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Namun Tuhan menciptakan kita dengan sempurna adanya. Tetapi kenapa ada orang-orang yang dikatakan bodoh? Bahkan Alkitab sendiri mencatat tentang orang bodoh. Karena di dalam kehidupan manusia banyak orang yang hidup menurut buah pemikirannya sendiri, menurut kebenarannya sendiri, dan tidak mau dididik. Oleh karena itu disebut bodoh, karena menolak didikan. Ketika ada didikan, ada ajaran, ada pengarahan, ada pimpinan yang menuntun hidupnya, enggan melakukan atau mendengarkan, bahkan mereka selalu menolak didikan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa kebodohan itu menyesatkan jalan hidup orang dan juga membuat hatinya gusar terhadap Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang bahaya kebodohan. Dalam Amsal 19 ayat 3 dikatakan bahwa bahaya kebodohan adalah menyesatkan jalan orang. Menyesatkan jalan saya Bapak Ibu Saudara yang seperti apa? Kembali kita memahami kebenaran firman Tuhan bahwa menyesatkan jalan orang, bahaya kebodohan. Yang pertama, tidak dapat memilih mana yang baik dan yang buruk. Orang yang dalam kehidupannya bodoh, kadang-kadang apa yang ada di depan mata, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, asal itu menyenangkan. Mereka tidak dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga terkadang mereka akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang buruk. Karena mereka tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan mereka. Dan juga yang kedua dalam bahaya kebodohan ini, orang yang berada di dalam kehidupan dan dalam kebodohan tidak memiliki prestasi karena pengetahuan mereka sangat sempit. Oleh karena itu, orang yang memiliki kebodohan kadang-kadang mudah tersinggung Bapak Ibu Saudara, mudah sekali merasa ada gesekan ketika mereka ada dalam kelompok-kelompok tertentu. Karena mereka memiliki pemikiran yang sangat sempit dan mereka juga tidak memiliki prestasi, dikatakan orang-orang yang bodoh. Karena dengan pikiran yang sempit, menolak didikan, maka prestasi apakah yang akan datang yang kita raih dalam hidup kita? Tidak ada prestasi apapun. Dan oleh karena kebodohan, kadang-kadang terkungkung oleh kebodohan yang mereka miliki, sehingga orang-orang tidak dapat berkembang dan maju. Dunia di mana kita hidup sekarang ini, hari ini adalah dunia yang semakin berkembang, dunia yang semakin maju. Setiap kita harus memiliki kepintaran, setiap kita harus memiliki keahlian, setiap kita harus memiliki pemikiran yang baik, pemikiran yang selalu berubah. Hari kemarin, tahun lalu, bahkan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu tidak sama dengan hari ini, bahkan tidak sama pada hari besok. Dunia semakin berkembang dengan begitu pesatnya. Oleh karena itu, kita harus juga menghadapi persaingan-persaingan yang ada. Persaingan semakin keras, persaingan dalam dunia kerja,
persaingan dalam usaha, dalam studi, dalam skill, apapun itu. Dunia sekarang semakin berkembang dan mengalami persaingan yang ketat. Kalau kita tidak ingin dididik, tidak belajar dalam menghadapi atau belajar hal-hal yang baru dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang tertinggal dan menjadi orang yang bodoh. Secara kasar dikatakan orang yang bodoh dan menyesatkan jalan hidup kita. Kalau kita ingin menanjak dalam karir kita, dalam setiap hal yang kita lakukan, ingin lebih lagi. Kalau anak SD mungkin Bapak Ibu contoh anak SD, ketika mereka kelihatan naik tingkat, mereka harus naik kelas. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dalam hal apapun yang kita lakukan, kita harus naik kelas. Bagaimana supaya kita naik kelas? Kita tidak harus menjadi orang yang bodoh, tetapi menjadi orang yang pandai. Orang yang pandai adalah orang yang berhikmat, yang cinta akan didikan, baik itu didikan yang kita dapatkan dalam dunia secara formal, bahkan didikan dalam kebenaran firman Tuhan. Didikan ada dua Bapak Ibu, dunia formal ya di mana kita bersekolah, kuliah, menimba ilmu, tetapi juga ada pendidikan yang lebih utama, yaitu pendidikan akan firman Tuhan. Pendidikan firman Tuhan dapat kita sekolah, tetapi dapat juga kita belajar secara otodidak melalui kebenaran firman Tuhan yang didengarkan, melalui membaca secara pribadi, menelaah secara pribadi. Kalau kita mempunyai kemampuan lebih mempelajari bahasa asingnya, bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya. Oleh karena itu kita akan mendapatkan ilmu yang banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, dalam karir kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi orang-orang yang tidak mau dididik atau tidak mau belajar dalam kehidupan ini, maka karir kita akan menurun. Kadang-kadang ada orang di dalam perusahaan, bahkan di dalam toko sekalipun, mungkin sudah jadi manajer, tapi diturunkan oleh pemimpin. Kenapa? Karena tidak mampu bersaing dengan dunia luar, tidak mampu bersaing dengan para pembisnis yang lain. Oleh karena itu, ya layak kalau kita dijadikan karyawan biasa. Dan dikatakan juga oleh firman Tuhan, gusarlah hati mereka terhadap Tuhan. Kadang-kadang secara tidak sadar hati kita merasa gusar kepada Tuhan. Gusar artinya merasa sakit hati atau kecewa terhadap Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan yang sebenarnya bukan Tuhan yang salah, tapi kita semua yang salah karena kita tidak mau berpacu dengan waktu, dengan mengasah diri kita, dengan ilmu pengetahuan, dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dua-duanya itu penting, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa penting? Karena dalam firman Tuhan dikatakan ketika kita tidak belajar akan kebenaran firman Tuhan, hanya pandai, hanya pintar dengan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh dunia ini, maka kita pun akan tertinggal. Tidak tahu kebenaran, kita gampang diombang-ambingkan, kita gampang disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Seperti dikatakan pada poin pertama, yaitu penyesatan dalam kehidupan manusia yang diperoleh, tidak dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika kita diperhadapkan hal-hal yang kelihatannya benar dan mendatangkan sukacita bagi kita, maka kita akan memilih. Belum tentu itu adalah kebenaran. Banyak hal yang disajikan oleh dunia ini dan menyenangkan hati setiap orang, tetapi itu adalah dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, bahaya dari kebodohan. Dikatakan bahwa gampang diperdaya atau gampang ditipu oleh orang lain. Sangat mudah diakali, sangat mudah ditipu, sangat mudah diperdaya oleh orang lain. Diakali karena tidak memiliki pengetahuan yang luas. Oleh karena itu penting sekali kita terus belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita tidak dapat berkata, wah aku memang orangnya seperti ini. Berkeras hati. Mari kita keluar dari zona nyaman kita, tidak berkeras hati dengan apa yang kita sudah miliki, apa yang kita sudah tahu. Kalau kita melihat hal yang baru dan itu baik, bahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita belajar melakukannya, karena itu mendatangkan kebaikan bagi kita untuk terus maju di dalam kehidupan kita. Yang keempat, mudah dipengaruhi. Orang yang bodoh sangat mudah dipengaruhi dalam kehidupannya. Dan
dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bukan pemimpin untuk memimpin orang yang banyak ya. Dalam gereja seperti seorang gembala memimpin jemaat yang lebih dari 10 bahkan lebih dari 100 orang. Tetapi kembali lagi kita belajar, kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kalau kita tidak menjadi pemimpin yang pandai, yang pintar akan ilmu pengetahuan, pintar akan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi pemimpin yang sukses bagi diri kita secara pribadi, bahkan pemimpin yang sukses dalam memimpin orang lain, memimpin saudara kita, keluarga kita, atau mungkin kita adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang bodoh akan menyesatkan umatnya, pemimpin yang bodoh akan menyesatkan orang yang dipimpinnya. Kalau kita adalah ibu rumah tangga, kita adalah guru, bahkan mungkin karyawan yang memiliki sahabat, memiliki kelompok tertentu, kita juga pemimpin di antara mereka. Meskipun kita tidak terpilih menjadi pemimpin bagi mereka, tetapi ketika kita berkata dengan orang lain, kita sedang memimpin orang lain. Bagaimana kita dapat berkata dengan penuh hikmat kalau kita sendiri tidak dipenuhi oleh akal budi, yaitu akal budi tentang kebenaran firman Tuhan. Hikmat hanya datang oleh karena kita dipenuhi oleh firman Tuhan dalam hidup kita. Karena hikmat itu adalah hikmat dari Allah sendiri, dan hikmat itu datangnya dari pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada akhir zaman ini ya, saya sudah singgung bahwa akan banyak pengajar-pengajar palsu, akan banyak guru-guru palsu yang menyesatkan kehidupan kita. Ajaran-ajaran palsu semakin berkembang akhir-akhir ini. Oleh karena itu, mari kita bangkit bersama, berubah, tidak tinggal dalam zona nyaman kita. Aku memang orangnya seperti ini, tidak mau berubah ketika ada hal-hal yang baru yang mungkin seharusnya kita belajar dan melakukan hal yang baru dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang-orang yang mencintai didikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Didikan firman Tuhan agar kita boleh terus maju di dalam Tuhan, maju di dalam iman. Ketika ada ajaran-ajaran yang mungkin menyesatkan kehidupan kita, kita akan mampu menolaknya, mampu untuk tidak melakukannya, mampu untuk tidak mengadopsi ajaran-ajaran luar yang sepertinya itu adalah firman Tuhan, tetapi menyesatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena itu, ketika kita menjadi orang-orang yang mungkin salah jalan kita Bapak Ibu Saudara oleh karena kebodohan kita, siapapun kita terus belajar, tidak ada orang yang sudah sempurna akan pengetahuannya. Saya, bahkan Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama terus belajar. Sepanjang hidup kita terus belajar. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menjadi gusar hatinya terhadap Tuhan oleh karena keinginan kita yang tidak tercapai. Tapi ketika kita memiliki keinginan di dalam Tuhan, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan, berserta dengan setiap penyertaan firman Tuhan yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat dalam keluarga, ya, kesembuhan, pemulihan dalam masalah dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081-327-420-088. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini ada pergumulan, ada hal-hal yang sedang didoakan kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita memiliki firman yang berkuasa di dalam hidup kita, maka kuasa Allah itu, kuasa firman itu akan mengubah kehidupan kita, akan memberikan kesembuhan bagi penyakit kita, akan memberikan sukacita untuk melompati masalah-masalah di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Hari ini kami berterima kasih karena firman-Mu itu adalah firman yang hidup, yang mampu memberkati kehidupan kami.
dalam kesempatan ini Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang memulihkan kesehatan keluarga GPD Elsadeng Magelang yang mengalami gangguan kesehatan, yang memiliki beban doa oleh karena masalah ekonomi, masalah keluarga, pergumulan-pergumulan lainnya. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, mampu memulihkan, mampu menolong keluarga GPD Elsadeng Magelang keluar dari persoalan masalah mereka. Karena Engkaulah pengharapan dan pertolongan bagi keluarga GPD Elsadeng Magelang. Terima kasih Tuhan, kami imani pertolongan-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Bagi Engkau yang mengasihi keluarga GPD Elsadeng Magelang dan yang telah melepaskan keluarga GPD Elsadeng Magelang dari dosa oleh darah-Mu, dan yang telah membuat keluarga GPD Elsadeng Magelang menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa. Bagi Engkaulah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.